ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Subhanallahu ta'ala fi ayatil ukhra ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahu alazim. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, kemudian surah Qaf ayat yang ke-18. Bapak-bapak, ibu jemaah subuh dan tamu Allah yang dimuliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah memberikan kita kemudahan untuk dapat melaksanakan ibadah salat fardu subuh di awal waktu secara berjamaah dan di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang telah dan yang akan kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Allah, pagi hari ini insyaallah kita bicara tentang hadis Nabi yang hampir mirip kalimatnya tapi mengandung makna yang berbeda. Di awal-awalnya hampir mirip tapi tujuannya berbeda. Hadis yang dimaksud Bapak dan Ibu adalah pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis yang kedua adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Jadi hampir mirip redaksinya tapi isinya berbeda. Yang pertama adalah siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Yang kedua, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yang ketiga, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Bapak Ibu, kita lihat yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam saja. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, dari sekian anggota tubuh kita yang kita sadari ya, yang paling banyak bergerak itu adalah lidah. Yang kita sadar. Kalau yang kita tidak sadar bisa jadi jantung kita. Ya, tapi yang kita sadari itu yang paling banyak bergerak adalah lidah. Bahkan ada pepatah mengatakan lidah tidak bertulang. Jadi karena tidak bertulang bisa berkelok-kelok sakahandaan jiwa. Nah, lidah adalah salah satu organ tubuh kita yang banyak memberikan pahala kepada kita, tapi sekaligus juga banyak memberikan dosa kepada kita. Iya tuh Bu. Kalau lidah mau dipakai untuk nan elok, maka dia akan mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Dipakai membaca Al-Quran, satu huruf dibaca kalau dalam sholat itu 50 kebaikan. Satu huruf dibaca kalau di luar sholat tapi dalam keadaan berwudu itu 20
huruf saja dibaca dalam keadaan tidak berwudu, itu satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf. Ya, Nabi mengatakan alif lam mim itu, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi lidah yang dipakai untuk membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala dari Allah. Lidah, lisan yang dipakai untuk berzikir itu mendatangkan pahala dari Allah. Begitu juga lidah yang dipakai untuk menyampaikan kebaikan itu juga mendatangkan pahala dari Allah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, bisa juga lidah ini mendatangkan masalah, mendatangkan kerugian bagi pemiliknya. Di antaranya ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak baik. Apa contoh kalimat yang tidak baik? Di antaranya Allah sampaikan di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian itu menjelek-jelekkan sebagian yang lain. Sekarang kan sering kita mendengar orang dengan mudahnya mengatakan yang jelek kepada orang lain, mengatakan sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Padahal kata Allah, asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi orang yang menjelek-jelekkan itu atau orang yang dijelek-jelekkan itu lebih baik daripada mereka yang menjelek-jelekkan. Kita beberapa hari yang lalu mendengar, melihat, menonton salah seorang staf khusus kepresidenan yang menghina ya. Jadi boleh jadi yang dijelek-jelekkan itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang menjelek-jelekkan. Sebab Nabi kita mengatakan Bapak Ibu, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu. Allah tidak melihat tampang kita. Oh, rancaknya, gagahnya, glowingnya. Itu glowing. Oh, lalu dia kuliah di sana. Lalu tahu lah. Wala ila amwalikum, dan tidak pula melihat kepada hartamu. Jadi Allah tidak lihat rupa, tidak melihat harta, tidak melihat fisik. Walaki yanzuru ila qulubikum, tapi Allah itu melihat kepada hatimu. Bantu dan dijali oleh Allah. Fir'aun dengan Bilal bin Rabah mana gagah? Pada Bilal bin Rabah. Fir'aun. Kau tahu itu nampak? Dari segi status sosial lah jadi. Ya. Dari segi status sosial sudah jelas. Fir'aun itu raja. Bilal bin Rabah itu budak. Walaupun mereka berbeda zaman, Bilal itu hidupnya di zaman Rasulullah.
melihat kedudukan kita, yang dilihat oleh Allah adalah hati. Hati itu dicerminkan oleh anggota-anggota yang lain. Kalau hatinya baik, maka perbuatan-perbuatan anggotanya juga akan mengarah kepada yang baik. Kalau hatinya baik, dia akan melihat yang baik-baik. Ketika dia scroll di HP, nampak nanda elok, langsung dia skip, langsung dia hilang. Kita dia mencari astagfirullah. Tapi dicari dia dari itu loh. Ya. Ketika hatinya baik, maka dia sukanya mendengarkan yang baik-baik dan elok-elok dan syukuri dalam. Kenapa? Karena hatinya baik. Karena hatinya baik, maka yang dia katakan adalah yang baik-baik. Dia tidak mengatakan yang buruk-buruk, tapi yang dikatakan adalah yang baik-baik. Kenapa? Karena di dalamnya semuanya baik. Ada satu kisah apa ini? Cucu Rasulullah, Bapak itu masih ingat siapa? Hasan dan Husain. Hasan itu perbuatannya atau sikapnya itu sangat mirip dengan Rasulullah. Kalau Husain, wajahnya sangat mirip dengan wajah Rasulullah. Jadi kedua tokoh ini, Hasan dan Husain itu memiliki karakter sifat yang sangat-sangat mirip dengan Rasulullah. Nah, jadi satu ketika Bapak dan Ibu, Husain ini dihina orang, dijelek-jelekkan orang. Tapi Husain tidak membalas. Kenapa tidak balas? Kalau Ibu dijelek-jelekkan orang, Ibu diam saja atau gimana kira-kira? Apa Ibu lagi pulang? Ibu boleh beda? Boleh, tak boleh. Husain ini dia diam saja Bapak Ibu. Kenapa dia diam? Karena dalam hatinya itu tidak ada kosakata menghina orang. Tidak ada kalimat dalam dirinya, dalam hatinya itu yang isinya itu menjelekkan orang. Atau setidak-tidaknya dia membalas kejelekan orang itu kepada dirinya. Tidak ada. Sehingga dia diam saja Bapak. Nah, ibaratnya cerek, teko, aku sama nanti dikeluarkan makariwa. Itu anan dalam teko itu yang kedua Bapak. Bisa dipahami? Kalau teko cerekko diisi ayange, ketika dituangkan yang keluar ayange. Ketika cerek teko ko diisi jo kopi, ketika dituang kopi. Ketika cerekko teko ko diisi dengan sirup, maka ketika dituang sirup. Begitulah gambaran. Kalau orang itu suku pacarui, maka di dalam tubuh alimat itu. Itu adalah sesuatu yang mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Jadi kategorinya suka mengumpat berarti yang di dalam itu serupa itu gitu. Nah, jadi Bapak Imam Allah itu gambaran hati seseorang. Maka itu yang dilihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mengatakan kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat yang baik. Jangan suka menghina, jangan suka menjelekkan orang lain, jangan suka berdusta. Itu kan dosa lidah juga.
Jangan suka ada buku suri apa lain bantu Allah menjadikan orang Allah Berlibah. dengan capeknya. Oh, macam itu sama. Tahu sekarang siap. Ya. Ada namanya gunjang, ada namanya namimah, ada namanya fitnah. Ada 3 istilah itu. Itu dosa lidah ketiga-tiganya. Gunjang, nimah, namimah, fitnah. Nan nimah apa? Nan gunjang apa? Ketika Bapak dan Ibu ada orang membicarakan aib orang lain dan kalau orang lain itu tahu dia marah. Itu gibah. Walaupun benar. Walaupun benar. Dia bu sama mandi si Edi kata dibantu kerja, tapi kironya di punggungnya jajak kadar. Sekarang diri yang sabar. Walaupun itu benar, itu gibah. Itu gunjing. Nah, kalau dia tidak benar, mengada-ngada, itu fitnah. Tidak ada loh. Tapi disabut-sabut, itu fitnah. Bahasa kerennya kini namanya hoax. Ya. Hoax. Lalu yang namimah itu apa? Yang namimah itu ketika kita sampaikan, ketika kita sebarkan, maka timbul perpecahan, timbul permusuhan. Itu namanya namimah. Disampaikan dia apa cakap orang liwetnya, itu namanya namimah alias adu domba. Walaupun adu ayam hampir sama dari domba. Ya. Jadi mengadu-adu orang, menghasut-hasut orang supaya timbul perpecahan, itu juga dosa, dan itu namanya namimah. Itu juga dosa dari mulut, dari lidah, dari lisan seseorang. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, satu hal yang patut kita ingat tentang dosa lisan ini Bapak dan Ibu adalah firman Allah di dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari mulut kalian itu akan dicatat. Kalau kalimat nan kaluaku, kalimat nan elo-elo, kalimat yang disukai oleh Allah, dicatat dek malaikat Allah. Raqib. Jadi malaikat raqib dia catat kalimat-kalimat yang baik. Astagfirullah. Subhanallah. Insyaallah. Safaqallah. Kalau ada kawan yang sakit, awak doakan kepada Allah syafa Allah atau syafaqillah. Semoga Allah memberikan kamu kesembuhan. Itu kalimat yang baik, kalimat baik dicatat oleh malaikat. Nama malaikatnya malaikat raqib. Tapi ketika nanti itu kalimat yang kotor, pujian, dusta, carut,
Kok dalam hati kok? Dalam hati kok dari kecil ke doang? Allah dari kalian mengukur fakir bajunya. Kamu denting batu. Di mana pas pada bentuk. Dalam hati itu apa? Itu tidak disambungkan itu tetap dihisap itu. Tetap dihisap. Nah, jadi itu tetap akan dipertanggungjawabkan kepada Allah pikiran-pikiran seperti itu. Nah, coba hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perkataan, karena semuanya akan dihisap, ditanya oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan. Sekarang bagaimana cara kita menjaga lidah supaya dia tidak mudah melakukan yang dilarang Allah. Di antaranya yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu adalah banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Jadi ketika awak ada pancingan-pancingan dari orang lain untuk mengajak kita berkunjung misalnya, maka segera berzikir kepada Allah. Fokuskan perhatian, fokuskan pikiran untuk mengingat Allah. Karena dengan berzikir, maka insya Allah hati kita akan dijauhkan, pikiran kita akan dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Banyak beristighfar, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lebih baik kita memikirkan aib kita sendiri daripada memikirkan aib orang lain. Nabi kita mengatakan tuba liman syagola aibu an uyubin nas. Beruntunglah seseorang, kata Nabi, yang aibnya membuat dia sibuk sehingga tidak punya waktu memikirkan aib orang lain. Bukan banyak di antara kita manusia ini yang dia sibuk memikirkan aib orang lain dan dia lupa dengan aibnya sendiri. Padahal masing-masing kita itu punya aib, punya kekurangan, dan masing-masing kita juga punya lidah. Jadi kok dibuat dalam musabakoh caci mencaci, musabakoh buruk memburuan, musabakoh jelek menjelekkan, itu tidak pernah habis-habis. Banyak lewat dirinya juga. Ya, nanti hari 3 malam baru juga nanti. Adu-adu saja dengan caci. Nah, jadi Bapak Ibu Allah, beruntunglah kata Rasulullah orang yang aibnya dia sibuk memikirkan aibnya sendiri sehingga tidak punya waktu memikirkan aib orang lain. Kenapa kita mesti pikirkan aib orang lain kalau kita sendiri punya aib? Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua kita punya kekurangan. Semua kita punya kekurangan. Walaupun kita melihat orang itu mungkin lebih banyak kurang daripada kita, itu karena orang lain tidak tahu dengan kekurangan kita. Karena Allah tutupi kekurangan kita. Jadi Bapak Ibu Allah, ini yang perlu kita ingat. Jadi kalau awak sadar awak punya kekurangan dulu, maka insya Allah kita akan terjauh dari membicarakan aib orang lain. Nah, Bapak Ibu Allah yang dimuliakan. Kemudian bagaimana caranya kita menjaga lidah ini supaya dia tidak banyak mengeluarkan atau mendatangkan dosa dan masalah bagi kita? Cara berikutnya Bapak dan Ibu adalah dengan sering-sering kita bergaul, berbincang dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang menjaga lidah. Jadi kalau awak ingin terhindar dari orang pagunjiang, jadi dari sifat pagunjiang, ajan makawan di orang pagunjiang. Jangan dakik-dakik di orang pagunjiang kalau awak ingin selamat dari sikap seperti itu. Kalau kita ingin selamat dari sifat
kepribadian kita. Maaf kalau ada yang mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Orang yang tinggal dekat terminal dengan orang yang tinggal jauh dari kota itu kalimatnya berbeda, Bapak. Kenapa? Yang dia dengar berbeda setiap hari. Jadi kalau ada anak yang dibesarkan dekat terminal, coba ada apa ngecek. Karena dia sudah lazim mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, jadi kalau orang yang ingin selamat lisannya, selamat hatinya dari kata-kata yang tidak baik, yang tidak bagus itu, maka jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Atau jauhi mereka. Nah, ini Bapak dan Ibu, di antara upaya kita menjaga lisan kita. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan. Jadi menjaga lisan ini memang tidak gampang. Sehingga ada orang mengatakan karena lidah itu tidak bertulang maka dia bisa saja mengatakan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan, menyakiti hati orang lain. Bahkan ada pepatah mengatakan ini sering diulang-ulang oleh Zainuddin MZ ini. Apa kata Zainuddin MZ? Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, gimana obat hendak dicari? Lidah sudah melukai hati, aduh, susah untuk melupakannya. Mencari obat itu susah. Kalau luka di silet di ujung pedang tangan awak sama juga mau malu batang luka di tangan, ya kasih obat. Insya Allah tidak berapa lama sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, susah. Jadi Bapak Ibu Allah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak bisa, tidak mampu berkata yang baik, ada rumus disampaikan oleh Nabi apa itu? Diam. Anyam siapa? Jadi kalau awak anyam, dosa lidah kita tidak akan muncul. Diam saja kita. Bagaimana kalau kita dijelek-jelekkan orang? Apakah kita tidak boleh balas? Yang paling baik itu diam. Sebab kalau dibalik itu berarti awak samujinya. Ya, kalau kita balas berarti kita sama dengan dia. Sama dengan ilustrasi ini Bapak Ibu ke panorama. Lalu nampak di situ nama manjat-manjat itu. Hanya cibian awak. Awak ada raca sih Bapak. Biar Kali balik loh.